sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang ini ada dua orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lagi-lagi Refly Harun tampil dengan narasi bombastis sahabat. Kali ini bayangkan saja kalau dia mengklaim bahwa DPR RI sepakat untuk memakzulkan Gibran. Tapi anehnya tak ada satupun fraksi yang pernah menyuarakan hal ini secara resmi. Narasi ini seolah lahir dari alam mimpi saja Refly Harun, bukan dari sebuah realitas politik tanah air. Apalagi kita tahu bahwa setelah Hasto dan Lembong dibebaskan, PDIP sudah jelas arah politiknya, yaitu mendukung pemerintah. Apakah ini bentuk frustasi atau sekedar upaya untuk membangun ilusi oposisi semu? Mari kita bedah secara kritis. PR akhirnya setujui pemakzulan Gibran. Penggantinya ternyata orang ketiga. Kemarin saya bertemu dengan katakanlah aktivis, mantan anggota DPR. Dia bercerita, ya walau alam, mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang ini ada dua orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu ya. Tapi rupanya tetap ada penolakan. Kalau dimajukan bidak A ya kan, ada penolakan. Diajukan bidak B atau bidak P ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan paruh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada dua, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Yang jelas ini salah satu sayap dari kekuatan Prabowo hari ini. Hanya memang sepertinya hari-hari ke depan butuh verifikasi soal ini. Karena politik itu kan bukan panggung depannya yang paling hot, tapi panggung belakangnya. Nah, panggung belakangnya ini ya tentu hanya bisa kita dapatkan dari informasi bawah tanah dalam tanda kutip, dan juga analisis-analisis politik yang masuk akal. Cuman pertanyaan kembali adalah sosok siapa yang acceptable. Nah, inilah yang saya bilang, orang kemudian mengatakan ini yang lebih diterima dibandingkan A dan B, D jauh bisa lebih diterima. Mungkin saja. Apalagi kelihatan D lincah ya. Dan tentu resourcesnya banyak juga. Not only political resources, but also financial resources. Itu yang paling penting. Financial resources itu yang penting. Tapi hati-hati juga. Kita tidak ingin negara kita terjebak kembali pada oligarki yang tidak sehat bagi politik dan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ada pergantian dan lain sebagainya, let the process itu berlangsung secara demokratis ya. Misalnya Prabowo Subianto memilih orang-orang yang memang betul-betul workable bagi bangsa ini, bukan hanya menjadi katakanlah menjadi juru bicara under table. Kita tidak ingin bahwa apapun yang terjadi itu selalu under table, melibatkan negosiasi apalagi uang dan lain. Yang pertama, bahwa klaim tak berdasar dan tak terverifikasi. Hingga kini tidak ada satupun dokumen resmi, pernyataan terbuka atau pembahasan di paripurna DPR yang mengarah pada upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemakzulan kita tahu bukan sesuatu yang bisa dimupakati secara informal. Harus ada alasan hukum yang kuat, seperti pelanggaran hukum atau konstitusi, bukan sekedar ketidaksukaan politik. Karena itu bisa dikatakan bahwa Refly Harun lagi-lagi membangun narasi tanpa fakta.
Dalam berbagai kesempatan kita melihat memang Refli Harun seringkali menarasikan keinginannya secara pribadi, lalu membingkainya seolah sebagai wacana publik atau merupakan konsensus elit. Dan ini adalah teknik sesungguhnya, teknik manipulatif yang lasing dalam propaganda, bukan dalam kajian hukum yang objektif. Dan Refli Harun sedang memainkan hal itu. Oleh karena itu bisa juga kita nyatakan bahwa ahli tata negara ini keliru memahami mekanisme pemaksulan. Pertama, Gibran bukan presiden, tetapi wakil presiden. Tidak bisa dimaksulkan begitu saja. Bahkan dalam Undang-Undang tahun 1945 prosesnya rumit dan harus melalui Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak ada klausal tidak cocok atau tidak disukai publik sebagai dasar pemaksulan. Harus ada pelanggaran hukum berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan kriminal serius lainnya. Jadi kalau hanya karena kamu tidak suka Gibran, itu tidak masuk dalam kategori yang bisa dimaksulkan. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7B Undang-Undang tahun 1945. Itu jelas itu, Bung Refli. Anda ini tata negara tapi kok begini ya cara berpikir Anda. Sangat emosional dalam setiap membuat pernyataan dan sangat provokatif. Sebab itulah saya mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan ini hanya motif personal dan emosional. Jadi kalau saya menilai pernyataan ini tampak lebih sebagai curahan emosional akibat frustasi politik, bukan pandangan objektif sebagai seorang akademisi hukum tata negara. Alih-alih menganalisis hukum secara profesional, Refli cenderung bermain di wilayah spekulasi liar dan opini pribadi yang dibungkus seolah fakta. Dan kalau kita melihat perjalanan Refli selama ini ya, ini bukan pertama kali Refli melontarkan wacana maju tak gentar, walau halu. Jadi sejak Gibran menjadi cawapres, Refli gencar menggulirkan narasi delegitimasi. Nah tentu tujuannya kita sudah tahu. Yang pasti tidak dalam kerangka membangun demokrasi, tapi membingkai hasil pemilu sebagai cacat dan tidak sah tanpa alat bukti yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan sahabat bahwa pernyataan Refli Harun soal DPR RI sepakat memaksulkan Gibran lebih cocok disebut dongeng menjelang pagi ketimbang analisis hukum. Ini bukan cuma misleading, tapi juga menyesatkan politik. Sayangnya, ketika hukum digunakan untuk melayani ambisi politik pribadi, maka lahirlah narasi-narasi delusi seperti ini. Dan kita perlu lebih cerdas menyaring opini dari propaganda sebagaimana yang dilayangkan oleh Refli Harun CS ini. Demokrasi tidak bisa dibangun dari kebohongan yang diulang-ulang, Bung Refli. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.